Newsman Opinion. Mitra bisnis, sebentar lagi masuk bulan puasa Ramadan. Pemerintah saat ini sudah mulai mengkaji mengenai aturan mudik lebaran, di mana di masa pandemi tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menyarankan ke masyarakat untuk tidak mudik lebaran dan bersilaturahmi melalui online saja untuk menekan penyebaran corona. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Apakah sebaiknya pemerintah memperbolehkan mudik lebaran? Apa komentar dan saran Anda? 6339160. Saya pikir sebaiknya memang diperbolehkan untuk mudik lebaran ya. Karena kalau kita lihat dari sisi tahun baru kemarin, jangankan mudik intersuler antar pulau di Indonesia, mau jalan-jalan ke Turki, mau ke luar negeri juga boleh kan, waktu November Desember itu. Jadi mudik ini diperbolehkan, namun dengan catatan mungkin pihak Polri atau Pemda setempat tetap ada posko. Biasanya kan tiap tahun tuh ada posko Natal atau posko ketupat namanya. Itu menjadi tempat-tempat di mana yang sakit bisa dikontrol atau penegakan prokes ya, memakai masker, menjaga jarak dan tidak ada kerumunan. Jadi sehingga apa? Sehingga ekonomi bergerak, tetapi juga prokes di daerah-daerah itu, baik daerah tujuan maupun daerah keberangkatan, itu bisa dikontrol. Namun jika dilarang mudik pada saat ini, rasanya ada ketidakadilan ya, ketika kita diminta untuk vaksin 1-2, bahkan kalau bisa booster, pada saat mudik di mana itu mau ketemu keluarga justru dilarang, itu rasanya tidak logis. Terima kasih. Ya kalau nggak salah ini kan kalau misalnya pembatasan lagi mungkin lebaran ketiga yang di masa pandemi begini ya. Cuma kan ada perbedaan antara yang pertama dan kedua. Yang kali ini kan kita sudah mungkin mayoritas sudah divaksin, bahkan sudah booster. Harusnya sih memang ada beberapa pelonggaran yang perlu kita cermati. Mungkin adalah aturan-aturan, mungkin batas silaturahmi berkumpulnya berapa gitu. Ya mungkin masyarakat juga yang merayakan kan sudah merindukan lah bisa lebaran secara seperti sebelum pandemi ini. Jadi rasanya mungkin saat ini kalau memang kondisinya semua siap, dikaji dengan baik-baik, ya kita semua bisa bahagia merayakan lebaran tahun ini dengan baik. Terima kasih. Menurut saya sih lebih bagus mudik sih tidak masalah, asalkan protokol kesehatan harus dijaga dengan sangat baik dan ketat. Terima kasih. Kalau menurut saya sih dibolehin aja ya, dan ya peraturannya ya disamain aja sama yang sekarang ini. Nggak perlu antigen juga kan, terus segala macamnya juga ini aja. Karena ya walaupun dilarang juga atau nggak dilarang sih ya, disarankan untuk tidak mudik tapi tetap aja mudik gitu loh. Jadi kalau menurut saya mendingan tetap aja dibolehin, tapi aparatnya dikerahkan untuk menjaga segala sesuatunya, baik dari protokol kesehatan maupun lalu lintas dan segala macamnya. Jadi lebih siap lah gitu loh, daripada disarankan tidak mudik tapi tetap ada mudik dan aparatnya juga nggak siap. Nah, lebih baik dibolehin aja tapi aparatnya siap. Belajar dari cara menangani COVID-19 sudah 2 tahun lebih ya. Jadi kalau sakit berobat saja, dan mungkin ini sudah pandemi udah mau ke endemik ya, jadi dibebaskan saja mudik. Yang penting protokol kesehatan saja yang tetap dilakukan, seperti itu. Terima kasih. Ya kalau menurut saya tahun ini ya dilepasin aja lah, dinormalin aja. Karena ini juga kan jaga jarak sudah nggak ada. Ya semuanya atas kesadaran sendiri aja. Kalau emang mau dibatas-batasin, nanti kan ada yang nggak senang atau nyinyir lagi. Lagian awal-awal itu pemerintah bikin aturan percuma, nggak merata, pengawasannya nggak ada, pengendaliannya nggak ada. Kayak kemarin PSBB, PPKM ya tetap aja. Cuman yang berbadan resmi yang takut, yang menurut. Tapi kalau kayak warung-warung pinggir jalan pun nggak ngarut. Kalau mau nongkrong aja, nggak ada razia atau apapun. Jadi ya percuma kalau emang
ada aturan, nggak ada pengawasan dan pengendaliannya, ya mendingan dilepasin aja seperti awal. Kayak gitu aja, terima kasih. Sesuai dengan diksi dan narasi dari COVID-19 ini, harusnya kalau betul-betul diintegrasikan jadi satu pengawasan yang komprehensif, yang menyeluruh ya, itu harusnya dikaji secara jelas oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan keberangkatan arus mudik ini gitu loh. Jadi itu harus berkolaborasi dengan epidemiolog, Kementerian Kesehatan juga begitu, sehingga menjadi satu keputusan, jangan ngambang atau bias gitu loh. Karena kalau tidak ya susah ya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama seperti beberapa waktu yang lampau, sesudah arus mudik balik, arus balik terjadi, wah jumlah lonjakan COVID baik dari virus yang dari India itu ya, Delta, varian Delta maupun Omicron ini akan bertambah. Karena sini sudah 2 tahun berjalan di Indonesia, jadi harus perlu perhatian yang khusus ya. Artinya secara masif harus dijelaskan dari Kementerian Kesehatan boleh atau tidak gitu loh. Silakan lakukan. Kalau tidak ya kasih penjelasan yang menyeluruh terhadap masyarakat atau publik umum. Saya kira demikian. Seluruh event-event internasional seperti GP, segala macam, karantina juga nggak ada. Yang untuk wisatawan misalnya ke Bali, kemana gitu kan. Jadi kan sebenarnya pemerintah sudah punya ukuran tuh. Berarti sebenarnya kita sudah di level yang aman. Nah, terus posisinya kalau ukurnya di waktu Omicron juga kita bersyukur semuanya terkendali dengan baik. Udah dibebasin aja, tetapi tetap harus prokes dengan ketentuan-ketentuan. Udah lagi nggak usah disekat-sekat lagi, percuma juga nggak ada gunanya juga disekat-sekat. Antara yang petugas sama yang ini juga sulit implementasinya, jadi udah dibebasin. Yang penting dikasih tahu bahwa memang di satgas daerah pandemi loh, tetap pakai masker, pakai ini gitu. Terus-terusan begitu nanti kita juga nggak jadi endemi. Udah Indonesia kuat kok, udah terbukti dari semuanya juga kita vaksin booster bahkan sudah ada yang 4 kali gitu. Harusnya sih udah nggak jadi problem lah itu maksud saya sih ya. Bukannya pejabat kita sudah mengatakan bahwasannya silahkan yang mau jalan-jalan, yang mau kulineran. Jadi sebaiknya mudik itu ya sama ya, seperti itu juga diperbolehkan gitu loh. Kenapa nggak diperbolehkan ya? Apalagi kan pencapaian untuk vaksinasi pertama dan kedua itu kan sudah rata-rata di atas 85% ya. Kalau yang bisa dengar dari berita juga dari radio gitu kan. Nah, kenapa nggak dilakukan juga misalkan orang berpergian kalau memang baru sekali dilakukan penerapannya kayak aturan mau ke bandara atau pergi ke luar negeri, baru satu kali vaksin harus ada antigen misalkan begitu kan. Tapi menurut saya sih untuk ya ini sebenarnya ini dengan adanya vaksin sudah 2 kali dan terus sudah ada booster, kenapa nggak aja gitu loh. Karena untuk membangkitkan kegiatan ekonomi juga yang di daerah-daerah gitu. Ini kan bisa dibilang mati suri nih. Itu sebenarnya efeknya kesudi juga sih gitu loh kan. Itu satu, kedua juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi lah bahasanya gitu loh. Ya kan. Menurut saya sih ya intinya tinggal sekarang kitanya mau mempercepat vaksinnya apa enggak gitu kan. Dengan kalau saya sih dengan iming-iming vaksin tadi mungkin target pencapaian mungkin vaksin booster juga bisa dicapai kalau dengan katanya bahasanya kalau mau silaturahmi dengan vaksin booster ketiga itu harus dipenuhin, saya rasa bisa aja gitu ya. Ya menurut saya sih, terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Dina Amelia.